Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku yang saudara muslimin muslimat yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah bisa bertemu kembali dalam majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selalu memberkahi kehidupan kita dari dunia menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ngaji pada kesempatan ini adalah dengan tema yaitu keutamaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan beberapa untaian rangkaian keterangan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dalika anna sholata fiha silatul abdi bi rabbih tarfa'u al-hujuba bainal musalli wa baina rabbih azza wa jalla. An Abi Amamah radhiyallahu anhu an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala innal abda idza qama fi sholati futihat lahul jinanu wa kushifat lahul hujubu bainahu wa baina rabbih wastaqbalathu al-khurul inu malam yamtakhid au yatanakha. Artinya adalah bahwasanya sebagian dari keutamaan sholat, keutamaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sholat adalah hubungan yaitu kepada seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan sholat maka hijab atau aling-aling atau tabir di antara orang yang sholat dan di antara orang yang sholat dan di antara Allah Subhanahu wa taala adalah diangkat, tabir itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Amamah radhiyallahu anhu yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila seorang hamba melaksanakan ibadah sholat, maka di situ baginya dibuka yaitu dua surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya, dan juga ditutup beberapa tutup baginya diantaranya dan diantara Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ia melaksanakan sholat atau sholat ditegakkan, maka dia disambut dengan bidadari dari surga selagi dia tidak selagi dia tidak berdahak, selagi tidak dia mengidu, selagi dia tidak dahem atau berdahak, maka dia adalah disambut bidadari dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani di dalam kitab Al-Kabir. Maka dengan demikian, maka bidadari dari surga, maka kita semua insya Allah akan dapat meraihnya apabila kita melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Dua surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, tutup hijab, tabir hijab tutup antara kita semua dan antara Allah Subhanahu wa taala, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita melaksanakan sholat disambut yaitu bidadari dari surga, sehingga kita semua termasuk orang yang mendapat kemuliaan yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa min dalika anna sholata fiha al-iqtirabu min hadrati rabbil arbabi. Qala ta'ala wasjud waqtarib, surat Al-Alaq ayat 19. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunul abdu min rabbi azza wa jalla wa huwa sajidun fa'aksiru ad-du'a rawahu Muslimun. Wa inna ma kana fi sujudi qurbun khasun lima fihi min makhdi dzulil ubudiyati lima qami izzati rububiyati. Artinya adalah sebagian dari keutamaan sholat adalah bahwasanya sholat itu adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Alaq yaitu ayat 19, wasjud waqtarib, maka sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala
dan dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini yaitu surat Al-Alaq ayat 19 dikuatkan oleh hadis, sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sumbernya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hambaku, hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling dekat kepadaku, yaitu kepada Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala, adalah hamba yang dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yaitu Sahih Muslim. Kenapa di sini dalam keadaan sujud adalah yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sujud adalah ibadah kedekatan yang paling khas, paling khusus. Sujud adalah ibadah yang paling khusus. Kita semua mampu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena di situ dalam sujud itu adalah kita semua murni merendahkan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai makom, yaitu kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita semua merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawaddu'a rafa'allah wa man takabbara wada'allah. Siapa yang tawaddu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang merendahkan dirinya, maka siapa yang takabur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ada hukum kausalitas, hukum timbal balik. Jika kita merendahkan diri di hadapan Allah, maka derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita takabur, sombong kepada Allah, maka sebaliknya kita pun direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita orang Islam yang bisa merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tawadhu, adab asor kepada saudara-saudara kita, saudara sesama muslim. Kita semua bisa tawadhu, adab asor. Amin Allahumma amin. Wa min dalika anna sholata fiya munajatu rabbil izzati an Anas radhiyallahu anhu qala nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina idza kana fi sholati fa inna ma yunaji rabbahu fala yabzuqanna baina yadayhi wa ala an yaminihi walakin an yasarihi wa tahta qadamaihi. Rawahu al-Bukhari wa ghairuhu. Artinya adalah keutamaan sholat adalah bahwasanya sholat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bisikan atau komunikasi kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Hal ini sesuai dengan hadis yang sumbernya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya apabila seseorang melaksanakan sholat, maka hakikatnya ketika ia melaksanakan sholat adalah ia berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sholat, maka janganlah kamu semua meludah di antara kamu yaitu kanan dan kirimu. Janganlah kamu meludah di sebelah kanan, meludah di sebelah kiri. Jangan meludah di sebelah kanan dan di sebelah kiri, atau meludah di bagian bawah dua delamaan kita semua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan selain Imam Bukhari juga meriwayatkan. Maka di sini menunjukkan bahwa sholat adalah komunikasi bisikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini semua kita melaksanakan ibadah dengan sebaik baginya, tidak meludah, tidak berkomunikasi dengan dunia lain. Kita hanya berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa hadza haitsu kanatis sholatu ala turabi wa ila fayakhudhu bi yadi al yusra kama nussa alaihi.
Ini adalah meludah, ini adalah sekiranya sholat itu adalah sebelahnya adalah debu. Apabila sholat itu di sebelahnya tidak ada debu, maka ia mengambil dengan tangannya yang kiri seperti nas apa itu nas tersebut, maka ludah itu diambil dengan tangan kiri. Apabila kita semua bersolat, maka usahakan kita semua tidak meludah, karena ini adalah bagian komunikasi bisikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza qama ahadukum ila sholati fala yabzuk amamahu fa inna ma yunaji Allah ma dama fi musallahu wala an yaminihi fa inna an yaminihi malakan wala yabzuk an yasarihi aw tahta qadamaihi fayudfinha rawahu al-Bukhari. Artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, apabila kamu semua melaksanakan sholat, maka janganlah kamu mengeluarkan lidah di depanmu, karena sesungguhnya kamu semua adalah berbisik, berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala selagi kamu dalam keadaan sholat. Begitu juga janganlah kamu semua mengeluarkan ludah di arah kanan, karena di arah kananmu ada satu malaikat. Di arah kananmu ketika sholat ada satu malaikat. Maka apabila kamu meludah, maka ludahkanlah di sebelah arah kirimu atau di bawah kedua delamaanmu, sehingga kamu kemudian setelah sholat kamu menguburnya ludah tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Wa min dalika ana sholata fi at-tawajjuh wal iqbalu ala Allah taala an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kana ahadukum yusolli fala yabsuq qibala wajhihi fa inna Allaha qibala wajhi idza shalla, rawahu al-Bukhari. Artinya adalah sebagian dari keutamaan sholat adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya keutamaan sholat adalah di situ adalah kita menghadap dan kita semua adalah menyambut Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua adalah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua adalah menyambut Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada di antara kamu semua orang yang dalam keadaan melaksanakan sholat, maka janganlah kamu meludah sebelah arah wajahmu, karena Allah Subhanahu Wa Taala adalah berada di sandingmu. Apabila kamu sholat, maka Allah Subhanahu Wa Taala adalah berada di sandingmu. Maka janganlah kamu meludah ketika kamu sholat, karena di saat kita sholat, maka Allah Subhanahu Wa Taala adalah berada di sandingmu ketika kita melaksanakan sholat. Hal ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Wa min dalika anna sholata fiha dzikrul abdi rabbahu wa dzikruhu ta'ala li abdihi. Qala ta'ala wa aqimis sholata li dzikri. Surat At-Taha ayat 14. Ay li dzikri kali wa dzikri laka fa inna kulla nau'in min dzikri yataqarrabu bil abdu li rabbih muqabbalun bi dzikrin minhu subhanahu wa ta'ala. Artinya adalah keutamaan sholat adalah bahwasanya sholat adalah menunjukkan kita semua mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaliknya apabila kita mengingat Allah, maka Allah pun akan mengingat kepada kita semua yang ingat kepada Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Toha, yaitu ayat 14. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di sini adalah kamu semua ingat kepadaku, dan aku pun sebaliknya ingat kepadamu, orang-orang yang melaksanakan sholat.
Maka di sini setiap jenis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap jenis zikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut adalah bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu kita membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir, membaca yaitu kalimat-kalimat thayyibah, membaca asmaul husna, maka itu artinya kita semua adalah orang-orang yang bisa dekat kepada Allah, dan Allah pun dekat kepada kita semua apabila kita semua mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, apabila kita semua jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun jauh kepada kita semua. Apabila kita semua dekat kepada Allah, maka Allah pun dekat kepada kita semua. Apabila kita semua jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun jauh kepada kita semua. Dengan demikian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita semua bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua termasuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mendapat kanugrahan, yaitu 3 kanugrahan yang dapat kita raih ketika kita sholat dengan sebaik-baiknya, yaitu ridho. Satu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah rahmatnya Allah, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita jaga sholat kita dengan sebaik-baiknya. Mari kita tingkatkan lebih baik sholat kita yang sudah kita kerjakan, maka kita tingkatkan lebih baik. Sholat yang lebih baik adalah sholat di awal waktu, ya, sholat yang diawali dengan qabliyah dan ba'diyah, sholat yang disertai dengan sholat sunat, ibadah sunat yang lain. Maka sholat sunat itu akan menutup kekurangan-kekurangan sholat fardu. Apabila kita semua rajin melaksanakan sholat sunat, maka itu artinya kekurangan kita dalam ibadah akan kita tutup, kita sempurnakan dengan ibadah sholat sunat. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua termasuk orang-orang yang berhak mendapat surganya Allah. Amin Allahumma amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.